Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore teman-teman media. Pada hari ini KSPI mengadakan konferensi pers dalam rangka May Day, dan momen May Day kali ini kita jadikan momentum untuk penguatan hak-hak pekerja dan buruh dalam transisi yang adil. Nanti akan ada Bang Kahar yang akan memberikan beberapa penjelasan, dan Bang Kahar sebagai Deputi KSPI bidang Infocom. Dari sisi Bang Kahar mereka menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana hak-hak pekerja atau buruh tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang terlupakan. Mungkin itu saja sebagai prolog pembuka saya. Pada Bung Kahar, kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa penyampaian untuk May Day besok hari. Pada Bung Kahar, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bung Ari. Teman-teman semua, dalam peringatan May Day 1 Mei 2025, KSPI akan mengadakan aksi unjuk rasa dalam kaitan dalam perayaan May Day di tahun ini. Di seluruh Indonesia, peringatan May Day akan diikuti sekitar 1,2 juta buruh, dan kemudian di Jakarta, May Day akan dipusatkan di lapangan Monas, di mana aksi atau peringatan May Day yang akan dilakukan di lapangan Monas itu akan diikuti sekitar 200.000 buruh berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan kemudian dari Jawa Barat. Ada sekitar 200.000 buruh yang akan berkumpul dalam pelaksanaan May Day di lapangan Monas sebagai pusat dari kegiatan May Day di Indonesia tahun 2025. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden KSPI, Bung Said Iqbal, ada 6 isu utama yang akan diusung dalam May Day 2025. 6 isu yang utama itu, yang pertama adalah terkait dengan hapus outsourcing. Jadi penghapusan outsourcing menjadi satu isu utama yang akan disuarakan, karena outsourcing adalah sebuah sistem hubungan kerja yang di sana mencerminkan perbudakan, di mana para pekerja tidak mendapatkan kepastian pekerjaan, tidak mendapatkan kepastian upah, dan juga tidak mendapatkan kepastian akan jaminan sosial. Jadi isu yang pertama yang akan diusung dalam May Day adalah hapus outsourcing. Isu yang kedua adalah terkait dengan bentuk Satgas PHK. Pembentukan Satuan Tugas PHK ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo begitu, dan ini menjadi satu langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya PHK. Jadi Satgas PHK yang didorong pembentukannya oleh KSPI tujuannya adalah untuk mengantisipasi, untuk meminimalisasi agar tidak terjadi PHK. Karena kita tahu kebijakan Trump dan kemudian kebijakan ekonomi akhir-akhir ini membuat buruh semakin rentan ter-PHK, semakin rentan kehilangan pekerjaan. Karena itu perlu dibuat sebuah satgas yang memastikan PHK itu sangat sulit dilakukan dan bahkan tidak bisa dilakukan dalam kondisi yang mudah. Dan kemudian yang ketiga, tuntutannya adalah terkait dengan wujudkan upah layak. Jadi upah layak adalah seruan KSPI yang akan terus disuarakan, karena kita tahu bahwa upah layak adalah basis di mana kaum buruh akan mendapatkan kesejahteraannya. Itu isu yang ketiga yang akan disuarakan dalam May Day. Kemudian isu yang keempat yang akan disuarakan adalah terkait dengan tuntutan untuk melindungi kaum buruh dengan membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan 168 itu sudah mengamanatkan agar pembuat undang-undang membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan dalam konteks ini, KSPI mendorong agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu adalah undang-undang yang memberikan proteksi, undang-undang yang memberikan jaminan, undang-undang yang lebih baik kualitasnya dari undang-undang cipta kerja yang sempat ditolak oleh kaum buruh di Indonesia. Jadi pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus dalam posisi, harus dalam spirit, harus dalam semangat untuk memastikan adanya proteksi dan peningkatan kesejahteraan kepada buruh Indonesia. Dan kemudian yang kelima adalah tuntutan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU PPRT ini sudah bertahun-tahun disuarakan, sudah bertahun-tahun didorong untuk disahkan, tapi sampai saat ini, hingga saat ini belum ada pengesahan dari RUU PRT. Oleh karena itu kita mendorong agar kawan-kawan pekerja rumah tangga juga mendapatkan perlindungan dengan mengesahkan Undang-Undang PPRT. Dalam konteks Undang-Undang PPRT atau pekerja rumah tangga, kita juga akan memastikan terkait dengan pekerja-pekerja di sektor informal, dalam hal ini dengan sistem kemitraan, itu juga diakui keberadaannya dan kemudian juga diproteksi akan hak-haknya. Dan tuntutan yang terakhir, yang keenam, 6 isu utama yang akan disuarakan dalam May Day,
itu adalah terkait dengan berantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Karena korupsi adalah musuh utama kaum buruh, korupsi adalah musuh utama untuk terwujudnya kesejahteraan. Jadi tanpa korupsi maka kesejahteraan bisa ditingkatkan lagi dan itu akan punya imbas terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kaum buruh konsen untuk mendorong RUU perampasan aset untuk memastikan korupsi tidak ada lagi terjadi. Teman-teman, itulah 6 isu utama yang juga disampaikan oleh Presiden KSPI dalam peringatan May Day tahun 2025. Dan selain 6 isu utama ini, KSPI dalam momentum May Day 2025 itu juga akan mengusung isu tambahan, di mana isu tambahan ini adalah terkait dengan wujudkan transisi yang adil. Atau transisi yang adil ini adalah bagian dari perjuangan kaum buruh untuk memastikan agar dia tidak ditinggalkan dalam proses transisi energi. Jadi kami ingin mendorong, kami ingin menyuarakan bahwa yang namanya transisi yang adil itu adalah bagian dari hak pekerja. Dia setara dengan hak atas upah, dia setara dengan hak atas jaminan sosial, dia setara hak dengan kepastian pekerjaan. Dan dalam konteks itu, maka transisi yang adil harus juga diberikan perhatian khusus dalam konteks media tahun ini. Pekerja tidak boleh ditinggalkan dalam transisi energi. Karena itu soal partisipasi juga harus dijamin agar semua pekerja bisa menyuarakan kepentingannya dalam konteks transisi energi, dan kemudian secara regulasi juga harus didorong agar ketika transisi energi terjadi pekerja tidak dirugikan, dan kemudian dalam perlindungan dalam skup di tingkat perusahaan itu seharusnya perusahaan juga mendorong terbentuknya PKB yang menganut klausul terkait dengan transisi yang adil. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan dalam konteks May Day tahun ini. Jadi bicara tentang May Day, kami juga akan menyuarakan hak-hak buruh yang selama ini juga terus kami suarakan. Dan pada saat yang sama kami akan juga meluncing satu kampanye tentang just transisi atau transisi yang adil sebagai bagian dari hak pekerja. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih Bung Kahar. Itulah teman-teman media. Tadi disampaikan sama Bung Kahar bahwa isu May Day tahun ini, tahun 2025, di samping isu yang disebutkan tadi, ada satu isu yang krusial bahwa KSPI juga mengusung isu tentang transisi yang adil bagi pekerja dan buruh di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bung Kahar kali ini bisa tersampaikan kepada khalayak ramai dan masyarakat bisa memahami bahwa KSPI juga memahami apa yang terjadi di era global ini terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat. Kami pun menyuarakan tentang transisi bagi masyarakat pekerja di Indonesia. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di sore hari ini. Nanti kita mungkin akan doorstop, beberapa hal bisa ditanyakan. Demikian konferensi pers sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.